Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tang Binatang semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena konten yang satu ini uploadnya mungkin agak lama ya. Jadi konten video panjang ini agak lama karena memang ada kesibukan selama 3 hari yang tidak memungkinkan saya untuk mengupload video. Kebetulan selama 3 hari saya ke luar kota, jadi memang internetnya kurang bagus dan juga videonya belum siap. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan untuk konten kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman. Jadi ini adalah sarang atau tempat bertelur untuk entok. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat tempat bertelur atau petarangan yang pas untuk entok. Jadi sebagian dari kalian mungkin sudah banyak mengerti bahwa entok itu adalah tipe hewan yang bisa dikatakan pemalu dan juga hewan yang paling menjaga sarangnya. Artinya apa? Jadi mereka itu kalau membuat sarang biasanya di tempat-tempat yang jauh dari predator atau dari ancaman, entah itu dari manusia, entah itu dari hewan lain. Jadi mereka itu mencari tempat yang paling aman untuk meletakkan telurnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ciri box untuk bertelur yang aman untuk entok ya, atau nantinya bisa ditempati oleh entok. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini adalah box yang kemarin itu 2 susun. Nah, jadi karena memang yang bawah sudah rusak, akhirnya saya potong dan saya perbaiki. Bisa dilihat teman-teman, untuk alasnya saya pakai bambu, atasnya pakai triplek gitu. Dan yang ini adalah box yang kemarin isi 2, sekarang saya modifikasi jadi 3 ya. Nah itu, jadi di setiap sisinya atau sisi atas dan sisi bawah saya beri triplek ya, agar lebih tersembunyi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dilihat bawah dan atasnya. Ini yang bawah, ini yang atas, saya kasih triplek. Dan tak lupa juga saya kasih banner di atasnya agar semakin tidak terlihat. Jadi entok nantinya akan merasa lebih aman dalam menaruh telurnya di sini. Sebagai bukti bahwa entok itu mencari tempat yang tersembunyi atau aman adalah ini teman-teman. Mau saya tunjukkan, tapi ini sedikit sulit ya. Ada sepeda di sini. Saya pindahkan dulu sepedanya. Teman-teman,
Jadi ada satu indukan entok saya yang bertelur dan mengerami di dalam sini ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa entok itu memang mencari tempat yang aman ya, yang benar-benar tertutup. Makanya kalau kalian membuat box untuk telur yang baik dan aman untuk entok adalah dengan cara menutupi ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya triplek di bagian depan atau tidak ada banner, boleh pakai kain. Intinya tertutup. Nah, lebih tertutup lebih baik buat entok, karena mereka akan merasa lebih aman. Lalu mungkin saya akan jelaskan yang bagian ini ya. Kenapa saya merubah yang awalnya ini hanya isi 2, kenapa saya ubah menjadi isi 3 ya. Awalnya sekatnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, di tengah sini. Nah, jadi pengalaman saya kemarin ya, kalau semisal boxnya kebesaran, itu akan membuat telur entok tidak sepenuhnya dirami ya. Karena entok yang saya pelihara itu adalah jenis Rambon, tidak sebesar jenis jumbo ya. Jadi kalau ini saya sudah sesuaikan dengan ukuran endoknya sendiri. Jadi ini pas ya nanti ya, kalau misalkan bertelur nanti telurnya akan tererami semuanya. Tapi kalau kayak kemarin terlalu besar, maka ada sebagian telur yang kadang tidak dirami atau tidak berada di bawah tubuh induknya. Jadi ada di pinggir, mencar-mencar kemana-mana ya. Akhirnya tidak maksimal. Yang lain menetas, ada beberapa telur yang tidak menetas karena kandangnya, boxnya itu kemarin kebesaran. Akhirnya saya ubah menjadi 3 sekat seperti itu agar pas dengan ukuran tubuh indukannya. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, lebih bagus mana ya, box yang langsung menyentuh tanah atau petarangannya langsung menyentuh tanah, atau yang bertingkat seperti punya saya. Jadi dari pengalaman saya, sebenarnya box yang langsung ke tanah atau petarangan yang langsung ke tanah dengan petarangan yang agak tinggi seperti ini sebenarnya sama saja ya, tidak terlalu berpengaruh kepada telur yang dirami. Karena apa? Karena nantinya entok itu saat mengerami juga mendinginkan badannya. Jadi dia mengatur suhu tubuhnya atau suhu dari telur saat dirami, yaitu dengan membasahi tubuhnya ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, lalu kenapa punya saya agak sedikit tinggi seperti ini? Nah, jadi dulu saya punya pengalaman entok saya waktu mengerami langsung alasnya itu tanah. Nah, jadi pada saat itu musim hujan, akhirnya telurnya kebanjiran, teman-teman. Dan efeknya telurnya banyak yang tidak menetas. Yang awalnya telur itu ada kurang lebih 10, yang menetas hanya 2. Karena terlalu dingin, sering kena air. Akhirnya saya buat boxnya agak tinggi seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari air atau banjir kalau pas hujan ya. Nah, jadi kalau seperti ini jadi lebih aman untuk entok mengerami.
Nah, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Nanti di konten selanjutnya saya akan memperlihatkan atau membahas tentang sesuatu yang spesial teman-teman. Nah ini juga jenis entok rambon ya, tapi ukurannya memang besar atau jumbo. Nanti akan saya berbagi tips bagaimana caranya agar pertumbuhan entok itu atau anakan entok maksimal ya. Jadi sekian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.